Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Saudul Bait, Ibu dan keluarga. Yang terhormat guru kita Ustazah Hajah Eti Suhaiti, serta ibu-ibu muslimah Fedora yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat sehat, Islam, iman, dan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka maulid kedua tahun almarhumah Ibu Supri Wuryanti binti Dewasman, yaitu untuk mengenang dan mendoakan almarhumah serta mengambil pelajaran dari kehidupannya yang penuh dengan kebaikan dan kesabaran. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya insya Allah kita terima di kiamat nanti. Adapun susunan acara pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, bacaan surat Al-A'raf ayat 180 dan Asmaul Husna bersama-sama. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dibaca oleh tilawah Ibu Ustazah Husnul Khotimah dan sari tilawah Ibu Anis. Keempat, sambutan Sohibul Hajat. Kelima, Hadaroh Yasin, Al-Mulk dan Tahlil. Keenam, Tausiah, doa arwah dan penutup. Acara kelima, 6 dan 7 akan dipimpin oleh Ustazah Hajah Eti Suhaiti. Kedelapan, Rahmat Aman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara kita mulai, mari kita buka zikir dan tahlil dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga acara kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan surat Al-A'raf dan Asmaul Husna bersama-sama dipimpin oleh Ibu Wimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna wad'uhu biha. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzzawna ma kanu ya'malun. Astaghfirullah, astaghfirullah.
Ya Allah ya Rahman ya Malik ya Qudus ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalid ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Qadir ya Rafiq ya Mu'iz ya Muzil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adil ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Hawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Husin ya Mudi ya Mu'in ya Muhyi ya Muhid ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Mutahhir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntakir ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Wal Ikram ya Muhsin ya Jamil ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Ador ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya
memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 oleh Ustazah Nur Khotimah dan sari tilawah oleh Ibu Anis. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahmu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan Shobhil Hajat. Kepada Ibu Diah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini untuk mendoakan almarhum ibu saya. Untuk segala sesuatunya mohon dimaklumi atas kekurangan. Ya, ini kalau kadarnya aja ya Bu, maaf tempatnya ini sempit. Itu saja sih kayaknya yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ibu Lia atas sambutannya. Acara selanjutnya kami serahkan kepada guru kita Ustazah Hajah Edi Suhaidi. Kepada beliau dipersilakan. Tes. Kayaknya megang apa ya? Biasa yang gede megangnya. Ya, biasanya yang gede megangnya. Kurang mantap gitu. Katanya mau dicari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak untuk mempersingkat waktu ya, jangan mukadimah dulu ya, karena ada ngomong lagi ya. Kita lanjut aja, khususkan kita baca Yasin untuk almarhum almarhumah. Kita semua kita khususkan mudah-mudahan almarhum almarhumah Sayyidul Bait terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya sehingga kubur nadaikan rodah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk yang haul Ibu Supri, ya benar, Ibu Supri Wuryanti binti Dewasi Iman Dewasiman. Coba ada D, susah tapi takut ada singkatan D Wasiman. Doakan mudah-mudahan almarhumah terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya sehingga qabul dzikra Allah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suma ilari khususan almarhumah Ibu Supri Wuryanti binti Dewasiman Bisyafaati Rasulillah wa Fatiroh Syai'ulilahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina. Amin. بحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين الشيعون إليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح جميع العلماء والشهداء والصالحين خصوصا قلوب ربنا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله شره العزيز الشيخ إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وجنتنا وأخواتنا وأستاذنا ومواسينا وقرابينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح.
Wa ila arwai ahli kubur sahibul haja maka famazukir syai'ul lailam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسهر منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا
نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. لا إله إلا الله
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan Hadarah Yasin dan Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihi bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabri ka qadil muqawas. Wa qala aidan man fariha bi bukhalir ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran
Al-Hadis Shadaqallahul Adzim. Pertama-tama yang saya hormati keluarga besar daripada almarhum Ibu Supri Urianti, padahal mah ada tulisannya. Besar keluarga besarnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan keluarga besarnya sehat, panjang umur, berkah hidupnya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Sayyidul Bait Ibu Diah, tetangga saya. Ternyata alhamdulillah, ternyata dunia itu sedaun kelor ya. Tidak selebar, ternyata dari semut teraja. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa silaturahmi. Saya biasa tahunya kenal muka, namanya lupa, makanya tadi juga agak samar-samar. Kayaknya kenal, maknanya takut salah. Nah, tapi alhamdulillah dia kenalin saya. Coba kalau mau kenalin saya, aku malu. Alhamdulillah, ya kenal ya, kayak sering-sering. Tuhan dia dibongkar lagi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lama-lama dibongkarnya. Ketahuan rahasianya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dia bertransformasi keluarga besar sehat, panjang umur, dimudahkan urusannya, anak-anaknya dengan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Husnul Hatimah, Ketua Majelis Taklim kita Ibu Wiwin Widiawati. Benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketua kita sehat, panjang umur, berkah. Sekaligus kita ya Bu ya. Bentar lagi kita Ramadan. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya. Saling memaafkan. Kemarin Aldaran Kedora juga nggak yang hadir separuh. Alhamdulillah bisa hadir di sini ya. Kita saling memaafkan. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketua kita sehat terus ya. Baik jannah ya. Berapa umurnya? Mau 100 tahun? Jangan tertinggal sendiri ya. 100 tahun bilang kita. Para ibu-ibu semuanya, para ustazah, para guru semuanya di sini, yang teteh tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, khususnya MC. Sehat selalu ya. Tanpa MC saya nggak bisa pegang mic. Ya nggak mungkin megang sendiri ya. Tanpa izinnya saya nggak bisa. Mudah-mudahan sehat selalu. Para ibu semuanya, yang di dalam, yang di luar. Yang di dalam itu saya kenal semua, bersama anak saya juga. Alhamdulillah kenal semua. Alhamdulillah, semua yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sore ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat hidayah. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa mengumpulkan kewajiban kita, yaitu talabul ilmu sekaligus acara haul, mengandal haul. Ya haul mahal aja ya Bu ya. Kedua, ketiga, keempat aja haul ya. Bener nggak? Iya, setiap tahun setiap terkecuali 15 hari, 100 hari gitu ya. Ada gitu, kalau udah setahun makanya udah haul. Ya, berarti haul yang kedua, udah haul intinya mah mau 2 tahun, mau 5 tahun, 6 tahun intinya haul. Alhamdulillah, dengan izin Allah mudah-mudahan langkah kaki kita dari menjalankan nilai ibadah insya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampailah kepada umatnya. Insya Allah kita semua sebagai umatnya menantikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu silakan aja dimakan. Jadi ya jangan malu apa-apa. Saya ikhlas, ibu nggak apa-apa. Jadi saya yang lapar, ibu yang kenyang. Iya nggak apa-apa, daripada dilihatin orang sedekah saya belain. Alhamdulillah dengan izin Allah, jadi sedekah ini sampai alhamdulillah, namanya tandanya anak yang soleh. Apalagi mendekati bulan suci Ramadan, kita biasanya saling memaafkan. Yang udah nggak ada datangin ziarah ke makam orang
tua kita atau nenek kita, mendoakan karena almarhum senang Bu dalam kubur akan ada revisi, akan pemberhentian disebutnya siksa kubur. Mulai tanggal 1 Ramadan sampai 30 itu ahli kubur bebas, tenang mereka. Semuanya bebas, tidak ada siksaan. Tidak ada siksaan. Waktu di bulan Ramadan kita bersedekah nih, niatin buat orang tua kita, nanti dikasihnya waktu bulan Syawal. Makanya ahli kubur itu apabila udah beres daripada bulan Ramadan mereka menangis. Karena Pak akan biasa lagi seperti biasa. Kita magiran mau apa? Lebaran, kata mereka senang. Tapi ahli kubur mah nangis karena mereka akan mendapatkan siksaan. Tapi dengan anak yang soleh dan soleh memberikan doa, sodako, itu meringankan daripada beban siksa kubur. Bukan menghilangkan kayak kita sakit kepala minum bodrek, bukan sembuh beneran kan, suka menghilangkan, itu menghilangkan. Tapi kalau sering-sering kita minum bodrek bisa jadi sembuh. Yang sering-sering itu sedekah untuk siapa? Ngirim doa, ngirim yasin, tahlil pada ahli kubur kita, insya Allah lebih ringan. Cuma di situ yang anaknya satu rajin ngirimin doa, yang anaknya satu lagi kagak. Setiap anak ada balasnya kepada orang tua. Anak yang satu datangnya bagus, enak orang tua. Anak yang satu datang lagi, dapat siksa. Kalau anak cucu kita nih kagak mau sholat, dapat bu orang tua kita. Neneknya dapat, kakeknya dapat, karena disebut turunan. Dapat, makanya kan kita sebagai Indonesia orang yang meninggal itu tubuhnya apa? Cuma nungguin kiriman dari anak cucunya. Makanya apabila keluarga kita pengen berkah hidupnya, maka sering-sering doakan orang tua kita yang udah gak ada. Kalau udah yang gak ada, nanti mendoakan kita yang terbaik. Maka akan timbul keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga kita dengan wasilah kita berbakti kepada orang tua. Bukan di dunia aja, di akhirat pun sama. Akan mendapat balasannya. Insya Allah berkah. Akan apa? Terus kalau kita sering ngirimin doa untuk siapa? Untuk orang tua kita. Nanti anak kita sama seperti ini lagi, walaupun gak nyuruh. Karena apa? Kalau dengan lisan, kalau tanpa dilakukan gak akan. Karena apa? Dengan kelakuan anak pun walaupun gak disuruh, suatu saat Allah hidayah dengan wasilah orang tuanya dulu pernah ngirimin neneknya, maka dia pun akan. Terus akan apa? Berbalik setiap kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita akan dapat balasan dari anak kita, walaupun kita nggak nyuruh juga anak, tapi kalau kita bakti insya Allah dengan wasilah kebaikan kita. Makanya nih insya Allah alhamdulillah dengan ini datang pahalanya kepada almarhum. Cuma ceruknya mau orang datang. Kalau ceruknya hilang gimana? Ya ibu kabur, bener ya? Iya pahalanya yang nyampe, bukan jeruknya. Kalau nasinya yang nyampe ke sana ya kabur ibu. Nah itu enggak, pahalanya yang diberikan itu yang alhamdulillah girang dari kubur. Sekarang makanya kita disebut ciri anak yang berbakti itu yang selalu mendoakan anak kita yang masih kecil, taksa itu nyampe. Nyuruh sholat itu nyampe, kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain itu nyampe. Setiap kebaikan yang kita lakukan sampai pahalanya kepada orang lain. Tapi kepada almarhum. Tapi apabila kita berbuat jahat, sama nyampe juga. Kita dengki sama orang, kita benci sama orang, sampai pahalanya. Makanya hati-hati. Makanya nih di bulan Syakban, bulannya nanti perbanyak baca sholat. Sebentar lagi kita bulan suci Ramadan. Persiapkan diri kita untuk apa? Pengen bahagia dunia kan? Pengen bahagia dunia, pengen bahagia agama. Kalau bahagia dunia yang bagaimana bu? Nih seperti ini, ibu makan enak gak? Nah itu bahagia dunia. Kalau tidur nyenyak enak gak? Nah itu bahagia dunia. Punya mobil enak gak? Punya rumah enak gak? Itu bahagia dunia yang akan kita tinggalin. Itu cuma dunia. Benar gak?
makan enak, suatu saat nggak bisa makan lagi kan? Itu cuma bahagia dunia, tapi bahagia agama. Agama itu bahagia agama yang bagaimana? Kadang-kadang ibu contohnya seperti duduk di majelis taklim, kadang-kadang nggak ada kue kan? Nggak ada kan? Air putih doang, bener nggak? Ya kadang-kadang kalau acara tertentu masih ada, tapi kalau ngaji yang mingguan itu Bu ya, cuma air doang kan? Ibu yang datang itu yang beruntung. Kadang-kadang saking gender, malas, udah muak aja. Bener ya? Itu tuh namanya bahagia, bahagia agama. Bahagia agama itu yang akan kita samperin nanti di akhirat akan kita, walaupun ibu pulang ngaji kagak dapat berkat. Ya udah, iya kan cuma duduk doang, pulang ngaji dapat berkat enggak? Itu namanya bahagia agama di dalam diri kita. Apabila orang yang senang ngaji itulah orang yang bahagianya agama, maka bahagia agama akan disamper kita nanti di akhirat. Kayaknya dia begitu. Makanya dunia dan akhirat kita cari. Insya Allah persiapan di bulan Ramadan ini 5 yang harus persiapkan. Apa sih yang dia ruhaniyah? Ruhaniyah itu apa Bu? Ayo, ruhaniyah itu bersihkan hati kita karena kita mau menjelang bulan suci Ramadan. Jangan ada dengki di antara kita, iri dengki, hasut sesama tetangga, keluarga. Makanya di bulan Sya'ban itu disebutnya ada kita saling maaf, biasanya ngaji tawakuban sementara, maaf memaafkan, jangan ada dusta di antara kita. Benar nggak? Saling memaafkan, terutama kepada keluarga, para suami. Sama suami udah apa belum? Belum. Dia pokok ketemu sama suami, seringnya ketemu sama suami, atau anaknya banyak sama suami. Ini mah yang punya suami ya, yang punya suami dibaik. Benar nggak? Iya. Makanya kita ngajurin minta maaf sama suami itu tiap malam. Mau nggak? Tiap malam. Ibu anak benar, tiap malam minta maaf sama suami karena seringnya kita banyak bosan sama suami. Benar, kenapa? Kalau ada suami istrinya sholat rajin tapi suaminya agak ridho, ada diterima sholatnya kalau perempuan. Hati-hati. Keluar rumah juga ibu kabur sama suami, marah sama suami, dilaknat sama Allah, meninggal di situ dalam keadaan jelek. Nauzubillah. Itulah sholat istri. Makanya katanya tiap malam minta maaf. Nah, iya, insya Allah dimaafin, masih dimaafin. Tapi mana? Ya tahu. Ego dua biasanya kalau perempuan ini ya berat banget ya. Atau makanya tumben. Kalau istri gitu ya. Apa namanya pulang? Ntar pulang dari sini minta maaf ke suami ya. Tumben rasanya suruh saja gitu. Tumben mau habisin semua adanya minta maaf dan malam. Iya, kalau terbiasa ibu minta maaf, nanti suami pun sama. Jadi sama-sama saling memaafkan, maka akan timbul rahmat Allah di dalam keluarga kita. Dijauhkan daripada apa namanya? Kadang-kadang sekarang maaf tuh prasangka buruk, suudzon antara suami itu kan dijauhkan dengan masalah apa? Kita saling memaafkan, saling berdoa sama suami. Ya, insya Allah nih di bulan Sya'ban saling maaf sama mertua ya. Udah apa belum? Biasanya kan kalau mau mertua jangan minta maaf aja, pakai tentengan, ya. Nggak ada mertuanya katanya, udah saudaranya. Karena terus kalau nggak ada mertua ke saudaranya semua, jangan terputus ya Bu. Siapa orang yang memutuskan silaturahmi nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan diputuskan, terus saja kita silaturahmi sama keluarga besar daripada orang tua kita, mertua kita semuanya tetap terjalin silaturahmi insya Allah sama mertua sama tetangga, karena tetangga mah sering ngomong ya, ngumpul ya, sering ngumpul. Di sini suka sering ngumpul di pohon jambu apa di pohon mangga? Enggak ada ya? Enggak ada pohonnya. Ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di tukang sayur. Emang di sini ada tukang sayur? Kira kita nggak ada. Kira kita di kampung Teteh dong yang ada tukang sayur. Ada ternyata yang keliling. Ya berarti sama gak ya? Ada kangkung nggak di sini? Oh ada, kirain mau kagak ada. Kirain orang sini orang lihat kangkung. Sakit lama. Sama ya Bu ya.
alhamdulillah. Itu namanya makhluk ciptaan Allah semua ini adalah sama. Alhamdulillah. Jadi buang rasa iri, dengki, hasud di dalam diri kita menjelang bulan suci Ramadan. Ruhaniah kita mudah-mudahan semuanya dalam keadaan saling memaafkan. Memaafkan apa? Akan apabila datang bulan suci Ramadan dalam tidak keadaan iri dengki sama orang lain. Itu. Yang kedua apa? Bismillah. Bismillah itu apa disebutnya? Ruhaniah nih, badan kita sehat. Jaga kan, minum vitamin. Biar apa? Sehat kan badan kita ya. Kalau nggak sehat mah, walaupun rohani yang nggak iri dengki sama orang lain, tapi kalau kita nggak kuat, nggak bisa puasa, ya kan gitu ya. Makanya dijaga kesehatan kita. Apabila mungkin di dalam bulan suci Ramadan badan kita nggak bisa puasa, silahkan. Tapi sesuai dengan anjuran. Kalau sakit kepala mah jangan. Cuma sakit doang, mentang-mentang yang dibolehkan. Buka puasa sakit doang, sakit kepala buka ibu ya jangan tuh mah. Ya, takutnya dan jangan. Makanya disitulah dibolehkan kalau kita sakit mah dibolehkan. Kan di bulan musafir boleh ya. Apa kita pulang kampung itu boleh buka. Tapi wajib kodok. Tapi wajib kodok. Beda mau bayar wajib fidyah beda ya bu. Kalau wajib fidyah itu orang tua udah nggak bisa puasa, nggak bisa ngapa-ngapain, itu cuma bayar fidyah, nggak wajib kodok. Cuma model kita mah ya wajib kodok. Kecuali kalau bayar fidyah itu apabila kepuasaan lagi ini kita belum masih punya kodokan nih kepuasaan lagi, besok harus bayar fidyah 1 mud dan puasa 1 hari. Itu dobelnya, bedanya begitu. Makanya dijaga badan kita, minum vitamin, biasanya olahraga, ya benar nggak? Istirahat yang cukup, jismanya itu harus dijaga. Yang kita ulumiyah itu apa? Ilmu. Kalau menjelang puasa Ramadan kita perlu ilmunya. Benar kan bu? Kalau puasa perlu ilmu, yang membatalkan puasa apa? Benar nggak? Iya kan, sehat badan, hati kita bersih. Kalau nggak tahu ilmunya nggak akan diterima puasa kita, nggak akan diterima. Seperti ngorek telinga sengaja batal apa kagak? Ibu bengongnya kemana? Ngorek apa dengan ngorek telinga disengaja batal apa enggak? Disengaja batal. Makanya kurang fokus kan, disengaja berarti kalau tidak disengaja nggak batal. Minum pun 2 gelas kalau lupa maka nggak batal. Makan 1 piring kalau lupa nggak akan batal. Silahkan lanjutin. Kalau lanjutin. Kalau lagi makan tengah-tengah ibu lupa harus dikeluarin, jangan ditelan lagi. Ya, jangan ditelan lagi. Kalau lupa nggak apa-apa, diminum satu ini kalau lagi puasa nggak apa-apa. Jangan dilanjutin buka, berhentiin aja boleh. Karena lupa nggak ada hukumnya, lupa itu. Sholat juga kalau lupa nggak kalau lupa cuma jarang ya. Makanya di situ puasa pun kita perlu ilmunya. Suami istri jangan dekat-dekat. Ya, kalau Ramadan, bulan suci Ramadan dekat-dekat, ya. Oh enggak ya? Oh enggak, tapi kalau Ramadan agak dekat. Makanya di situ, iya, karena apa namanya? Kalau suami istri melakukan di siang hari itu harus bayar kifarat. Tahu kifarat? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, enggak bisa disedekahin semua. Kalau berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, itu bayar kifaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal ulang lagi. Ayo. Kalau batal ulang lagi, berarti harus 2 bulan berturut-turut. Itu mah ilmu ya bu, tapi nggak mungkin. Ya, nggak akan ada yang melakukan. Kalau puasa mah kadang-kadang lemes. Ya benar nggak? Kalau di malam hari boleh ya. Takutnya kata saya nggak boleh, tapi malam hari kagak boleh, repot bapak. Kayak nggak apa-apa itu boleh. Makanya perlu ilmu yang membatalkan puasa, disebut zahir dan batin yang membatalkan pahala puasa pun kita harus tahu. Kalau namanya tidak tahu maka tidak akan
Sah puasa kita bahkan bukan tidak sah, tidak diterima pahala puasa kita insya Allah. Apalagi yang dipersiapkan amalia, amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, laksanakan. Amalia itu apa? Di dalam bulan suci Ramadan ada apa? Ada sholat sunnah tarawih, qiyamul lail. Laksanakan. Ada zakat, ada puasa, sedekah, di situ silahkan. Banyak-banyak baca Quran di bulan suci Ramadan karena berlipat ganda pahalanya. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib berlipat-lipat ganda. Jangan kita sia-siakan di bulan suci Ramadan karena belum tentu kita ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Karena luar biasa pahalanya. Jangan sia-siakan kesempatan di bulan suci Ramadan untuk apa? Ibadah kita. Yang terakhir harus ada duitnya. Kan harus dipersiapkan. Beli apa? Beli kolak. Ada nggak? Ya kan kalau nggak ada gitu, semuanya bersih hati kita bersih, bener nggak? Sehat badan, bener nggak? Sehat badan, ilmunya tahu, banyak amal ibadah yang tiap hari kita lakukan. Nggak ada duitnya. Makanya dipersiapkan semuanya biar apa? Biar tenang ibadah kita. Benar nggak? Kalau ada itu biar tenang ibadah kita, insya Allah. Kalau orang sini mah saya yakin pokoknya mah sebelum datang Ramadan udah dipersiapkan, insya Allah. Karena semuanya berkah dari Allah, niat baik mah insya Allah. Semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan lainnya kalau kita lakukan itu akan jadi apa? Jadi pahala buat kita sampai kita di akhirat kelak nanti, insya Allah. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita sehat semuanya, panjang umur, berkah hidup kita sampai doa sama Allah. Nih berapa hari lagi bulan suci Ramadan, insya Allah. Kalau nggak salah hari apa? Di sini hari apa? Ustazah hari apa katanya? Kalau Teteh itu ya ikutin pemerintah. Di pemerintah biasanya hari Kamis. Terus ada yang menentukan hari Rabu. Silahkan, tidak jadi masalah. Perbedaan tidak jadi, jangan masalahkan. Yang penting mah ibadahnya, ya. Yang penting mah ibadahnya. Insya Allah kita ngikutin. Biasanya ada yang pemerintah hari Kamis, silahkan. Mau hari Rabu juga silahkan. Silahkan di situ tarawihnya jangan lupa, jangan ditinggalkan. Mau yang 11 rakaat silahkan, yang 23 silahkan. Kalau Teteh mah 23, biasanya sholatnya di rumah, nggak pernah berjamaah. Silahkan yang mau berjamaah silahkan, tapi jangan menor. Iya, takutnya apa? Ntar ada lagi orang lirik dari timur. Silahkan mau berjamaah di sini apa, tapi jangan menor-menor jadi timbul fitnah. Iya, laki yang satu ntar keluar di situ. Makanya itu kalau perempuan mah, kalau Teteh biasanya di rumah. Kalau di rumah mau jam 9, mau jam 10, mau jam 11 sambil tahajud gak apa-apa. Waktunya selanjutnya. Nah, waktunya itu sampai kita ngelapain sampai habis tuh, iya. Bagus habis sisa. Waktunya main yang disebut qiyamul lail. Jadi sholat malam itu sholat sunnah tarawih di bulan suci Ramadan. Nih yang kayak punya anak, ada anak punya anak kecil susah ibu. Udah dapat 4 rakaat berhenti dulu, tersambung lagi berhenti dulu gitu aja. Yang penting kita sholat. Jangan sampai kita tinggalkan rugi. Yang ada silakan, yang mau 23 silakan, yang mau 11 juga silakan. Yang penting mah tarawih. Yang nggak boleh itu yang nggak tarawih. Ya kan ya sama-sama ya, perbedaan tidak jadi masalah. Yang penting mah ibadahnya masing-masing. Kalau Allah menilainya apa? Niat baik kita, hati kita, suci kita. Urusan ibadah makanya Allah yang tahu, ikhlas ridhonya itu kita bagaimana. Yang saling menghargai silahkan aja. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat, bisa tarawih. Ya pokoknya kalau bisa mah jangan sampai tinggalin. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk bisa berbaring.
berbaring 2 rakaat kalau di rumah ya udah kalau wae lah kayak langganan kita. Tapi kalau yang veteran biasanya kalau saya mah bulan suci Ramadan itu biasanya belajar surat pendek, ngapalin. Kalau hari-hari biasa kan kagak hafal, saya mah kan kagak hafal tuh, cuma belajar. Biasanya di bulan di surat pendek, kesunahannya itu dari waduha ke bawah, aduha. Cuma kalau berjamaah mah ngikutin baik imam, takutnya suruh saya waduha, ntar waduha imam lain. Ya, itu yang pendek tuh ada yang Quran, silahkan, lebih bagus. Coba ibu kadang-kadang kalau ada yang baca Quran kayaknya lama banget nih ya. Nah gitu ya, maklum deh namanya manusia kan gitu, habis buka lemes, bacaannya banyak banget kadang gitu ya. Aduh, jadi timbulnya apa? Agak ridho. Makanya niatin itu mau panjang mau pendek ikutin bayi imamnya. Jangan milih imam, kalau milih imam yang ini ntar dia lama nih kagak jadi. Nah kan gitu, dia belajar ikhlasin. Kita menjalankan ibadah puasa, sholat sunat taraweh, mau panjang mau enggak itu imam kita belajar ikhlasin, karena di situ luar biasa kerja. Karena di bulan Ramadan setan itu dibelenggu, bener gak Bu? Bener gak? Iya, setan itu sebenarnya diikat, cuma setan di diri kita ada. Kagak ada. Setan yang sebenarnya itu yang biasa tuh tukang di pohon-pohon gitu ya, yang rambutnya panjang disebutnya momonon ya, yang gitu itu diikat Bu, nggak ada di bulan suci Ramadan mah. Coba aja deh kalau di bulan Ramadan kalau keluar suka enak nggak? Nggak ada, beda karena diikat, cuma setannya ada di diri kita. Malas baca Quran, bener? Padahal di bulan Ramadan loh, taraweh juga malas, sholat juga suka, apalagi dekat lagi ke bulan seminggu lagi mau Lebaran ya udah sibuk bikin kue. Taraweh ntar aja, jangan ya. Pesan teteh kita usahakan walaupun 11 rakaat 20 kita taraweh aja, urusan dunia belakangan. Kita mikirinnya urusan akhirat. Setiap yang kita lakukan di dunia maka akan kembali kepada siapa? Ke diri kita. Kalau yang baik buat kita, yang buruk juga sama buat kita. Nanti kita sendiri yang akan tahu di sana. Makanya jangan disia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat umur, panjang umur kita, waktu yang sempat ini. Sempetin. Pokoknya mah kalau bisa mah udah deh. Pokoknya setan gepeng itu dikit-dikit dah duluan kalau di bulan Ramadan mah ya. Di bulan Ramadan ya. Emang kadang-kadang bukan saya sama gitu. Kalau udah itu HP dering gue kadang-kadang agak ditengok, takut orang yang perlu ditengok ya berdering mulu. Kadang-kadang saya matiin, tapi kadang-kadang ada yang ke rumah, kenapa nggak dibuka? Serba salah bener-bener ya. Serba salah, makanya emang kalau namanya udah buka pasti merembet mau baca Al-Quran, males bawaannya ngantuk. Tapi kalau lihat setan gepeng, iya semangat. Nah itulah namanya kan kata teteh setan di diri kita mah gak diikat. Ada yang mengendalikan siapa? Diri kita sendiri. Yuk kita berusaha untuk apa? Di bulan suci Ramadan. Karena kemarin di malam Nisfu Saban itu udah ditentukan Ibu, tahun yang akan datang itu mau lebih tinggi lagi, mau meningkat lagi ibadahnya itu di waktu nih malam Nisfu Saban kemarin malam 15. Ya, semalam baca Yasin, malam baca Yasin 3 kali. Itu sebenarnya di doa-doa terkabul. Di situ udah ditentukan sama Allah, karena disetor buku kita semuanya, maka ditentukan setahun yang akan datang kita itu mau jadi apanya di situ di malam Nisfu Saban. Makanya kita doa Yasin 3 kali, bener nggak? Di malamnya kita berdoa sama Allah dikabul dan diijabah. Itu ditentukan. Makanya tahun ini yang akan datang mudah-mudahan sehat panjang umur. Lihat tingkat ibadah kita meningkat apa enggaknya? Karena apa? Udah ditentukan di malam Nisfu Saban yang kemarin. Ningkat apa enggak ngajian, ningkat baca Qurannya, baik enggak sama suami, sama tetangganya, semua bersih enggak hatinya. Di situ ditentukan. Makanya doa yang banyak semua kemarin itu di malam Nisfu Saban. Di situ mudah-mudahan 1 tahun itu dalam keadaan baik. Baik apa? Azal kita baik. Kan kalau azal kita nggak tahu, bener nggak Bu? Bener kan dadakan, kalau udah azal itu dadakan. Kita nggak tahu kalau namanya doa disebutnya diberikan azal yang baik ya husnul khotimah.
yang baik dalam keadaan kita baik. Makanya disitulah, makanya ya sekarang tingkatin tergantung amal ibadahnya. Kalau kita puasa ciri orang yang diterima puasanya itu adalah bulan Syawal lebih meningkat lagi. Yakin kalau bulan Syawal ntar musola masjid Bedora habis berarti puasanya kagak diterima. Iya, ciri orang yang diterima puasanya itu ntar Baitur masjid Baitur Rahman penuh semuanya. Karena apa? Ada ciri yang puasa kita diterima. Di samping ada ilmu, ciri yang puasa kita diterima itu nambah meningkat ibadah kita, demen dengan kebaikan, demen dengan itu cirinya. Kalau biasa aja berarti belum. Ya, yakin dia habis bulan Syawalnya itu diterima apa enggaknya di situ puasa kita. Makanya berpuasa itu apa? Dengan ilmunya, bersihkan hati kita, berusaha yang terbaik agar bulan Syawal lebih meningkat lagi. Kalau belum lebih meningkat berarti biasa-biasa aja. Kalau seperti biasa aja tahun-tahunnya berarti seperti biasa, nggak ada peningkatan. Di dalam diri kita, sholat kita lebih meningkat lagi. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita lebih meningkat lagi, maka disitulah nanti akan terlihat di bulan Syawal. Insya Allah mudah-mudahan sehat, panjang umur, kita ketemu lagi. Amin ya robbal alamin. Sebelum tutup, Teteh juga mohon maaf ya Bu ya. Kadang-kadang suka ketemu ya, bukan suka sering ketemu ya Bu ya. Sering ketemu pasti yang banyak ngomongnya, pasti banyak dosanya. Ibu diem baik. Yang banyak ngomong pasti banyak dosanya. Benar nggak Bu? Teteh kan suka banyak ngomong nih. Di sini ngomelin ibu ya, semuanya ngomong tapi pasti banyak dosanya. Mohon maaf, minta ikhlas ridhonya. Mungkin dari perkataan Teteh selama kita berkecimpung, silaturahmi ketemu, ya kadang-kadang mungkin ada perkataan yang menyakiti ibu, menyinggung, perkataan kadang-kadang, tapi itu semuanya yang tidak disengaja. Mungkin yang sengaja, yang tidak disengaja. Teteh mohon maaf, minta ikhlas ridhonya ya Bu ya. Minta ikhlas, kita saling memaafkan. Mungkin yang gak kelihatan, yang kelihatan dari tingkah aku Teteh, mungkin selama ini kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Minta ikhlas ridhonya. Pertama Bu, kedua nih, mohon maaf ya Bu ya. Kadang-kadang suka telat semua, mohon maaf. Alhamdulillah Teteh senang ketemu di sini karena alhamdulillah mau puasa bisa ketemu. Karena di grup saya gak punya grupnya, mau satu-satu namanya kagak ada, tapi alhamdulillah berarti dengan izin Allah di sini silaturahmi dengan wasilah Neng, silaturahmi bisa kumpul, Teteh bisa minta maaf gitu. Karena apa? Saling ketemu itu enak. Kalau di WA Teteh kagak suka, susah ngomongnya. Kalau di WA itu enakan Teteh berterima kasih, minta maaf juga enakan di depan. Kalau WA mah kadang-kadang pikiran juga puyeng, kadang-kadang salah ketik gitu Ibu ya. Alhamdulillah dengan Allah mudah-mudahan kita sehat panjang umur, ketemu lagi bulan Syawal dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun kita berada semuanya mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Saja yang kita dapat sampaikan. Intinya terima kasih banyak pada Neng dan Bu Ketua juga, minta maaf semuanya pada Ibu semua, minta ikhlas ridhonya. Ibu-ibu semua juga alhamdulillah udah kita saling maaf, Teteh juga udah maafin. Ya maaf, pokoknya minta ikhlas ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai kurang lebih mohon maaf. Benar kata Allah Subhanahu wa taala dan salahnya datang dari kebodohan Teteh sendiri. Ya kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas tausiahnya terkait persiapan Ramadan, yaitu pertama mempersiapkan rohaninya, tadi memaafkan, bersih hati, yang kedua mempersiapkan kesehatan, kemudian yang ketiga mempersiapkan ibadah amaliyah, ada sholat qiyamul lail, ada tarawih, sedekah dan lain-lain. Keempat, mempersiapkan materi atau terakhir doa arwah dan doa penutup. Silakan Ustazah. Bu Yosi udah makan aja ntar. Tidur ya.
Ibu jamaah yang berbahagia, selesai sudah pengajian kita sampai akhir. Mudah-mudahan dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan doa, mudah-mudahan doa kita dikabul dan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Disusul kita doakan Sahibul Bait Ananda. Iya. Jadi ya. Memang kayak ngerasa saya paling tua, ini paling muda. Padahal nggak tahu umurnya berapa. Apa mudaan saya 17 dibalik kalau kan. Alhamdulillah, makanya nengnya kadang-kadang sinteng, kadang-kadang maaf ya, kayak paling tua ya. Yang kita doakan untuk keluarga besarnya, yang dia juga semua keluarga besarnya semuanya, mudah-mudahan kita doakan biar sehat, ya panjang umur, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, berkah rezekinya, berkah keturunannya, mudah-mudahan amin Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya dari anak yang soleh dan soleha, suaminya darikan imam yang terbaik dari dunia sampai akhirat, dimudahkan urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti semua mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan sehat panjang umur, kita semua bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukrafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin salatan tazaluna bihal istiqamah tasbauhal karamah wa tasyuruna biha bi'ibadika salihin bisya'adati wal karamati fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir umurana umur dunya wal akhirah wa akthir amwalana wa barik lana fima a'taitana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afi wa'fu anhu. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan wa syafa'atan ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min ghairi ta'abin wa la masyaqqatin wa barik innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syahri syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma hasil maqasidana wa maqasidid dunya wal akhirah bil barakati silaturrahim
bil barakati suratul yasin, bil barakati surat al-mulk, bil barakati al-fatihah. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita ketemu lagi, insya Allah kita ngaji lagi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.